Momen Titik Soeharto pantau langsung pembongkaran pagar laut Tangerang menarik perhatian warganet. Beragam komentar pun berdatangan dari warganet baik yang pro dan kontra. Tidak terkecuali advokat Dr. Togar Situmorang yang juga sebagai pengamat kebijakan publik. Dr. Togar Situmorang justru sentil uya-kuya terkait momen Titik Soeharto tersebut. Simak sebagai berikut. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ya guys. Jadi kalau Ibu Siti Hediati Soeharto, beliau adalah Ketua Komisi 4 DPR RI, di mana kita tahu Komisi 4 DPR RI itu bidangnya adalah pertanian, kehutanan, dan kelautan. Nah, kalau memang dikaitkan terkait pagar laut, itu adalah sudah sangat tepat. Karena kenapa? Bidang yang harus Ibu Siti Prabowo lakukan adalah pengawasan. Dan dalam hal ini kalau Ibu Titi langsung terjun, ini kita merasa apresiasi sekali. Itulah tugas penting dari seorang anggota DPR RI. Bukan berleha-leha atau jalan sana-sini seperti yang dilakukan baru-baru ini sama anggota DPR lainnya dari komisi lain, seperti macam kayak Uya Kuya atau Desi Ratnasari. Yang jelas ini Ibu Titi kita sangat apresiasi sekali dengan adanya gonjang-ganjing terkait pagar laut. Dia membawa rombongan yang memang di bawah bidangnya, termasuk para menteri dan juga Menko AHY. Itu luar biasa. Berarti bisa jadi sebagai contoh yang bagus Bang di tengah gejolak disorotnya anggota-anggota dewan Bang ya. Jadi ini sangat membanggakan karena di tengah gejolak anggota dewan yang hanya bisa mempertontonkan hedon, mempertontonkan kemewahan, jalan-jalan ke luar negeri, bahkan foto potret di tempat kebakaran yang ada di Los Angeles. Ini jelas sosok beliau sangat luar biasa, mempunyai rasa empati kepada permasalahan baik hukum, ekosistem, dan yang lain-lainnya akibat teradanya pro dan kontra dari pagar laut ini. Bang, tapi kan tentu aja ada pro dan kontra, dan ada kalangan netizen yang bilang itu hanya pencitraan, atau ada yang bilang karena dekat dengan mantannya Pak Prabowo. Itu kan hanya kata netizen. Seperti apa nih, apa menanggapinya nih Bang? Kalau saya pandang sih nggak seperti itu ya. Sinisme seperti itu tidak patut kita sematkan kepada Ibu Titi Prabowo. Karena dia sebagai Ketua Komisi 4 yang jelas membidangi daripada kehutanan, pertanian, dan kelautan, itu adalah hal yang lumrah. Tadi seperti saya bilang, daripada menjadi anggota dewan hanya untuk flexing, hanya untuk jalan-jalan, dolan-dolan, ini kan lebih kepada tupoksi dia yang memang wajib diamanakan. Itulah contoh yang bagus, itulah contoh yang baik, bukan pencitraan sesungguhnya. Jadi bisa dibilang role model Bang ya, waktu itu. Role model. Jadi kita bangga lihat Ibu Titi Soeharto ini. Meskipun dia dekat dengan kekuasaan itu Bang. Atau justru lebih menguntungkan Bang? Walaupun katakan dia sebagai ketua komisi yang memang notaben itu adalah orang paling terdekat dengan Bapak Presiden RI kita, Bapak Prabowo. Tapi itu tidak mengurangkan rasa empati dia
untuk meninjau langsung agar bisa terang daripada permasalahan. Itu yang tadi saya bilang terkait ekosistem, terkait hukum dan yang lain-lainnya. Bang, tapi ada juga netizen yang bilang justru ini menguntungkan. Jadi dia bisa langsung komunikasi dengan Pak Prabowo terkait misalnya ada backing-backingan lalu seperti apa di negara pagar laut itu, Bang. Bisa. Kalau terkait dia bisa berkomunikasi dengan Bapak Prabowo, itu sisi hal yang lain. Dan itu adalah hal yang wajar. Artinya namanya eksekutif dengan legislatif ini kan memang partner kerja. Kebetulan partner kerja beliau adalah seorang presiden kita, yaitu Bapak Jenderal Prabowo. Hal yang wajar. Jadi bisa bilang keuntungan juga atau bisa keuntungan juga, Bang? Bukan ini bicara keuntungan, bukan. tapi suatu hal yang wajar sehingga bisa terbangun dan tercipta sinergis pekerjaan antara legislatif, yaitu orang anggota DPR dengan pihak eksekutif. Karena jelas eksekutif itu kan presiden, di mana presiden kan di bawahnya ada pembantu-pembantu, menteri-menteri. Nah, dengan adanya Ketua Komisi 4, yaitu Ibu Titi Soeharto ini, yang memang notabene adalah orang terdekat daripada eksekutif yang dipimpin oleh Bapak Prabowo, ini bisa segera menemukan titik temu pangkal masalah. Kan di dalam hal pagar laut ini ada masalah pemalsuan dokumen, ada yang namanya lingkungan, ada yang namanya backingan, ada yang namanya tanda kutip katanya ini memang disengaja oleh orang tertentu. Nah, ini kan biar kebuka semuanya itu. Justru bisa bisa clear and clear gitu, Bang, ya. Bukan clear and clear, bahkan ini jelas akan menemukan titik masalah. Kok bisa ada pagar laut? Kok bisa muncul HGB di atas laut tersebut? Kapan ini dipasang? Siapa yang memerintahkan memasang? Anggaran dan dananya itu dari mana? Lalu kalau memang ini terjadi, pagar laut ini untuk siapa? Fungsi dan faedahnya itu malah bagus. Terakhir, Bang, dengan harapannya terjun langsungnya Mbak Titi Prabowo sebagai komisi seperti apa nih, Bang? Akan terselesaikan masalah pagar laut atau seperti apa nih, Bang? Atau terbongkarnya atau gimana, Bang? Dengan cara kunjungan langsung ke titik daripada pagar laut itu dengan membawa rombongan menteri yang memang marinir juga, Bang. Marinir ya, TNI Marinir yang memang mempunyai tupoksi kinerja ataupun hubungan kerja dengan Komisi 4, ini akan mendapatkan satu poin penting untuk penyelesaian ini, agar nanti kalau memang ada hukum maka disorong kepada pihak kepolisian. Kalau memang ada tindak pidana, katakanlah ini mengambil daripada haknya negara, itu maka akan ditangkap atau dikembalikan kepada negara haknya. Jadi ini hal yang bagus. Jadi saya terus terang berapresiasi sekali kepada Ibu Titi Prabowo atau Titi Soeharto sebagai Ketua Komisi 4 terkait pagar laut ini. Saya Advokat Dr. Togas Tumorang sangat-sangat mengapresiasi sekali daripada kinerja Ketua Komisi 4 Ibu Siti Hadiato Soeharto atau yang lebih dikenal Ibu Siti Prabowo. Karena itulah daripada tupoksi seorang anggota DPR RI. Bukan hanya sekedar pencitraan dengan kunjungan-kunjungan ke luar negeri, dengan konten-konten yang memang kita patut duga tidak jelas, hanya sisi komersil, hanya sisi yang lainnya, tapi tidak langsung menyentuh ke titik masalah. Terkait daripada pagar laut, sekali lagi saya sangat mengapresiasi sekali. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ya guys.